Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan stok di pasaran kerap menjadi isu jelang Ramadan. Lalu bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok dan bagaimana stok bahan pokok di Kota Tanjung Pinang? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ulasan TV Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kepri Aris Faryandi. Selamat siang Pak Aris. Siang Mbak Yoli. Dan juga Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Tanjung Pinang Adi Satria. Selamat pagi Bang Satria. Siang Mbak. Terima kasih banyak telah hadir dan bergabung di dialog YouTube kita pagi hari ini dengan tema membahas ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan. Nah, mungkin kita akan terlebih dahulu ke Pak Aris nih. Ya. Pak Aris, sejauh ini sudah seperti apa nih kesiapan dari pemerintah provinsi menghadapi Ramadan yang sebentar lagi? Ya, terima kasih Mbak Yoli, pemirsa Ulasan TV yang berbahagia, Mas Adi. Jadi menjelang hari besar keagamaan khususnya puasa dan lebaran tahun 2024 ini, kita terus mempersiapkan supaya stok barang komoditi kebutuhan pokok itu tetap tersedia, aman, terkendali, dan tentunya kita harapkan juga dengan harga yang terjangkau. Sampai dengan hari ini, Mbak Yoli, ada dua isu di Provinsi Kepri terkait dengan kenaikan barang komoditi. Pertama itu ada di beras, kedua itu ada di cabai. Di luar itu, komoditi yang lainnya alhamdulillah sampai hari ini terpantau dengan tim kita di lapangan itu masih dalam kondisi stabil, aman, dan harganya masih belum ada kenaikan. Kalaupun kita dengar berita informasi dari beberapa daerah di luar, khususnya di Jawa, selain beras dan cabai ada komoditi-komoditi yang sudah mengalami kenaikan seperti telur, daging ayam. Insya Allah di Kepri masih belum. Nah, untuk dua komoditi itu dapat kami jelaskan lebih lanjut. Untuk beras pertama, beras itu kalau untuk stok insya Allah di Kepri aman, wabil khusus juga di Tanjung Pinang. Berita kelangkaan itu untuk di Kepri tidak ada. Kami pastikan, kami sudah melakukan koordinasi, melakukan pemantauan di lapangan, baik itu bersama-sama Bulog, di gudang Bulog sendiri, kemudian ada di distributor dan di para pedagang di pasar-pasar. Kita memastikan kecukupan beras untuk masyarakat Kepri insya Allah bisa sampai memenuhi 3 dan 4 bulan ke depan. Isu kelangkaan tidak ada, tapi harga beras naik, benarkah? Untuk harga, isunya di Kepri sama seperti di daerah lain, tetapi tidak setajam kenaikannya itu di daerah lain ya. Kalau di daerah, khususnya beras premium, kalau beras medium tidak ada kenaikan. Bulog, beras SPHP Bulog, harga head 11.500 masih terjaga di pasar dan kita masih bisa mendapatkan harga beras SPHP itu 11.500. Kalau beras premium memang mengalami kenaikan. Kenaikan di Kepri itu hari ini pantauan kita rata-rata harga beras premium itu di 16.700. Apa penyebabnya kenaikan tersebut? Kenaikan itu terjadi akibat pasokan juga, kemudian dari daerah penghasil yang memang berkurang, sehingga pasokan baru beras di Kepri itu pasti mendapatkan dengan harga yang baru. Sehingga tapi perlu saya jelaskan Mbak Yoli, bahwa kenaikan itu kalau kita lihat di berita di media nasional ya, itu di daerah lain itu ada yang 18.000, di beberapa daerah ada yang sampai 20.000. Di Kepri hari ini rata-rata provinsi di 7 kabupaten kota ya, yang agak mahal itu memang di Anambas biasa karena distribusi itu 16.700. Nah, kelebihan dan alhamdulillah di Kepri ini stok terjaga. Jadi stok kawan-kawan di distributor itu sebagian besar masih ada yang stok lama, sebagian besar mendatangkan yang baru. Nah, yang mendatangkan yang baru ini yang kemudian mengalami kenaikan ya, karena tentunya stok yang didatangkan dari daerah penghasil dengan harga baru tentu akan disesuaikan begitu. Itu kan tadi untuk beras. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat ini kan banyak, ada juga beras, cabai, dan juga telur. Nah, kalau dari berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perdagangan ini menjelang puasa, apakah nantinya akan ada peningkatan atau bisa dijamin stabil harganya? Ya, kalau hari ini memang tren kenaikan itu ada di cabai. Cabai itu dalam sebulan ini naik hampir 20.000 lebih bahkan ya. Hari ini rata-rata harga cabai di Provinsi Kepri itu sudah menyentuh angka 90.000. Ini lagi-lagi persoalannya adalah terkendala dengan pasokan dari daerah penghasil yang karena gagal panen, dampak dari pengaruh El Nino juga. Jadi El Nino itu walaupun sudah selesai hari ini, tetapi dampaknya beberapa daerah penghasil itu kekurangan pengairan.
sehingga pola tanam dan pola panen itu bergeser. Yang harusnya bulan ini itu sudah panen, tetapi ada pergeseran di bulan Maret nanti. Jadi hasil rapat kita dengan kawan-kawan di kementerian secara nasional kemarin, dengan asosiasi juga termasuk asosiasi cabai dan lain sebagainya, insya Allah mungkin pertengahan Maret itu sudah masuk masa panen. Dan itu mudah-mudahan menjelang Lebaran harga-harga cabai mudah-mudahan ya bisa terkendali dari beberapa sentra produksi yang diperkirakan kan akan dalam panen. arti memang cabai ini yang saat ini terbatas jumlahnya, Iya. ketersediaannya. Betul, Lalu pasokannya. cara mengatasi dan juga itu Oke, untuk seperti pemerintah hari ini kita bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil yang hari ini kebetulan masih surplus. Teridentifikasi secara nasional yang surplus itu ada di Aceh dan di Sulawesi. Hari ini pemerintah akan memfasilitasi mendatangkan cabai yang transportasinya itu nanti dibantu oleh pemerintah melalui Bappenas. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Bappenas sudah menyetujui. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kita akan mendatangkan minimal dalam waktu dekat ini 5 ton cabai. Tapi secara bertahap mungkin 1 ton dulu dalam 1-2 hari ini. Yang itu off-takernya adalah badan BUMD kita, yang dalam hal ini adalah PT Pembangunan Kepri. Oke, baik. Terima kasih. Kita beralih dulu ke Bang Adi dari Bulog. Ya. Bang Adi, kalau dari Bulog sendiri seperti apa ini kesiapan menuju Ramadan? Oh, iya. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya Mbak, kalau kesiapan Bulog udah pasti di ketahanan stok yang pertama. Ketahanan stok kami sudah menyediakan untuk stok beras sendiri, kami sudah tersedia sebanyak 700 ton. 700 ton, dalam perjalanan ada 2000 ton. Jadi perkiraan beras di Tanjung Pinang wilayah kerja kami itu sekitar 300-an tuh sebulannya tuh. 300 ton 300 itu untuk ton. sebulan Iya. di wilayah Kepri. Iya. Dengan ada jumlahnya yang sekian ton tadi, 700. itu diperkirakan cukup untuk berapa bulan ke depan wilayah Kepri? Cukup untuk 4-5 bulan. 4 sampai 5 iya, bulan. Karena 700 ton yang ada ini cukup untuk 2 bulan, dan 2000 ton lagi yang akan datang di awal Maret nanti insya Allah cukup untuk 3-4 bulan ke depan. Tapi kan Bulog ini saat ini juga menyediakan telur, daging, dan juga minyak goreng ya. Nah, untuk ketersediaan 3 bahan pokok lainnya seperti apa, Bang Adi? Sebenarnya bukan telur, maksud itu gula, minyak goreng, daging. Oke. Iya, sama beras premium. Kalau telur kami tidak ada telur. Kalau untuk daging sendiri kami ada daging Bulog. Itu tuh daging kerbau beku di harga 80.000 sekilo. Untuk beras premium bisa jadi alternatif juga untuk masyarakat ketika harga beras premium yang lain naik. Beras premium Bulog masih di harga 13.000. Kalau masih ketinggian, kami juga menyediakan alternatif SPHP beras medium itu di harga 11.500 maksimal. Perbedaan beras medium dan juga premium ini apa? Medium sama premium ini sebenarnya penyebutan aja Mbak. Jadi kalau untuk medium itu sebenarnya beras premium yang disubsidi pemerintah. Jadi harganya bisa ditekan sampai harga 11.000. Kalau untuk premium kan dia tidak ada subsidi, jadi harganya start di 13.000. Oke, baik, kita kembali beralih ke Pak Aris. Ya, Pak Aris tadi mengatakan akan ada 5 ton cabai menjelang puasa dan betul. juga Lebaran Ya. Idul Fitri. Nah, tapi kan sudah menjadi isu ya, dan juga sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya kalau harga cabai ini selalu naik. Padahal ketersediaan juga itu ada. Nah, ini kenapa Pak? Nah, Ketersediaan ada, kebutuhan memang meningkat, tapi tetap naik. ya, mungkin saya koreksi sedikit. Hari ini kenapa harga naik? Memang karena pasokan berkurang. Nah, supply dan demand itu pasti begitu rumusnya ya. Jadi hari ini seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada gangguan pasokan dari daerah penghasil, maka kemudian stok untuk pasokan ke Kepri itu berkurang. Termasuk itu juga yang dari pasokan lokal. Tapi kan artinya nanti jika sudah masuk 5 ton ini kan ketersediaan ada. Ada, Nah, tapi 5 lalu ton itu kan belum berapa- cukup, Bu Yuli. Itu belum cukup. 1 bulan masyarakat Kepri ini mengkonsumsi cabai itu 700 ton. 700 ton yang 700 artinya ton. sekarang masih kurang. Ini bagaimana kurang. cara Dinas Nah, Perdagangan menutupi Nah, kekurangan kita tersebut? pemerintah langkahnya adalah mengintervensi pasar. Artinya pemerintah bukan nak berdagang pula gitu ya, tetapi pemerintah ketika harga mengalami gejolak, maka pemerintah mengintervensi dengan melakukan operasi pasar.
Maka operasi pasar itu kita lakukan dengan bekerja sama tadi dengan Bappenas untuk mendatangkan yang harga transportasinya kemudian disubsidi, sehingga harga cabai yang akan kita lepas oleh pemerintah dalam bentuk intervensi tadi itu mungkin di bawah harga pasar saat ini yang sudah mencapai angka 90.000. Bisa nanti kita jual di bawah itu sehingga psikologis pasar nanti akan terbentuk gitu. Dan kita kan juga berpikir jangan sampai pedagang juga tidak bisa berdagang cabai. Makanya pemerintah melakukan dengan cara intervensi itu. Tetapi itu tidak kita lakukan setiap hari. Karena yang namanya intervensi itu ketika harga bergejolak. Tetapi kita dengan intervensi itu kita harapkan masyarakat mendapatkan pilihan. Ada alternatif yang cabainya juga harga lebih terjangkau. Selain cabai, bawang dan lain-lain, Nah, daging. sebelum ke bawang dan lain-lain, cabai ini saya jelaskan, yang mengalami kenaikan itu adalah cabai merah dan cabai merah keriting. Cabai-cabai yang lainnya, bukan cabai-cabai ya, cabai-cabai Selama yang, ini kalau untuk- cabai-cabai yang lain, cabai hijau, cabai rawit, itu masih kondisinya stabil dan terkendali. Kalaupun ada kenaikan sedikit. Jadi memang untuk cabai ini sebenarnya masyarakat punya substitusi dengan cabai yang lain ya. Nah, jadi harapan kita itu juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, begitu. Sambil kita juga berusaha karena memang peminat cabai merah ini banyak. Tapi selama ini distributor yang masuk untuk cabai keriting ke wilayah Kepri itu dari wilayah mana? Nah, cabai itu banyak daerah pemasok. Kita juga sudah melakukan kerjasama antar daerah. Kalau Sumatera itu ada dari Aceh, Medan, Sumatera Barat. Kalau Jawa itu ada Jawa Tengah, Jogja. Bahkan kita juga selalu mendatangkan cabai dari Mataram, itu membawanya pakai pesawat. Nah, gitu. Sehingga memang akan nanti menyesuaikan dengan kondisi panen di daerah penghasil. Hari ini Mbak Yoli, Sumatera Barat itu tidak ada stok cabai, tidak panen. Di tempat mereka saja sudah mahal, ada 80.000 lebih cabai di Padang itu, gitu. Nah, yang ada itu di Aceh dan di Sulawesi saat ini gitu ya. Karena kan pola tanam kan berbeda, masa tanam berbeda, sehingga ada daerah yang panen, ada yang tidak. Dan itulah kita sebagai daerah yang tidak ada penghasil atau belum swasembada gitu ya, itu kita menggalakkan KAD, kerjasama antar daerah. Kami sudah membuat MOU kerjasama antar daerah, dinas perdagangan kita, provinsi dengan provinsi yang lain itu, untuk bagaimana supply itu kita bisa fasilitasi antar distributor, antar pemasok dari daerah penghasil dengan distributor kita di sini. Beberapa daerah sudah kita kerjasamakan, baik di Sumatera maupun di Jawa. Nah, tadi cabai sudah selesai ya, akan ada kerjasama antar daerah. Lalu untuk bawang, telur, daging itu seperti apa untuk menjaga stabilitas harga? Iya, sejauh ini untuk komoditi yang lain di luar cabai dan beras memang terpantau masih stabil dan terkendali. Tetapi kita tetap terus mewaspadai karena biasanya menjelang HBKN, khususnya puasa dan lebaran, itu pasti akan ada peningkatan permintaan ya. Makanya supply dari daerah penghasil itu tetap kita pantau. Tapi dari perkiraan Dinas Perdagangan hari ini dengan data-data yang sudah ada setiap bulannya mungkin daging dibutuhkan sekian ton. Nah, dengan adanya distributor hari ini tercukupi atau kurang seperti cabai tadi? Insya Allah tercukupi. Kalau dari pantauan kita stok dan ketersediaan komoditi-komoditi yang lainnya insya Allah masih tercukupi. Tercukupi. Oke. Kita kembali beralih ke Bang Arif. Maaf, ke Bang Adi. Bang Adi, ini bagaimana ini dari Bulog sendiri untuk ketersediaan itu bagaimana? Apakah sudah ready semuanya atau mungkin masih ada yang dalam perjalanan dan seperti apa? Kalau yang ready, tadi saya bilang apa? Kalau untuk beras medium sendiri kami ready di 700 ton. Untuk gula kami ready di 110 ton. Untuk daging kerbau kami ready 8 ton. Untuk minyak goreng kami masih dalam proses pemesanan. Nah, dengan jumlah tersebut tercukupi tidak itu untuk yang dari minyak, daging di bulan Ramadan ini? Insya Allah tercukupi. Nah, tahun-tahun sebelumnya berapa konsumsi tahun 2019, 2020 sampai 2023 kami hitung sih paling kenaikannya itu sedikit. Kebutuhannya naiknya sedikit. Tapi kalau dari Bulog sendiri untuk memastikan harga tetap stabil, seperti apa? Kalau kami memastikan harga tetap stabil ya, kami coba bisa memastikan di beras medium. Untuk beras premium kan kontrolnya memang lepas ke swasta, jadi kita hanya bisa mengarahkan masyarakat. Menteri Perdagangan sendiri kemarin tuh udah bilang tuh kalau misalnya masyarakat keberatan dengan harga beras premium yang tinggi,
bisa menjadi beras Bulog tuh bisa menjadi alternatif gitu. Berarti dalam artian akan ada perkiraan akan ada kenaikan harga nih. Ya kan sedang terjadi sekarang tuh kenaikan sedikit. Cuman kalau Itu kenaikannya bisa dari kisaran berapa ribu setiap kilonya dari mungkin gula, kalau minyak dan lain-lain. Kalau di nasional kenaikannya kan rentangnya ada yang 1.000 ada yang 500. Cuman Kalau dari Bulog sendiri misalnya di nasional 1.000, apakah dari Bulog daerah juga kenaikannya segitu atau mungkin berbeda? kalau belum tidak ada kenaikan. Kalau Bulog memastikan tidak akan ada kenaikan. Produk Bulog insya Allah tidak akan ada kenaikan. Kalau ada kenaikan nanti itu tuh biasanya tipis kan untuk kenaikan Bulog. Oke, nah kita kembali beralih ke Pak Aris. Pak Aris, tentu pasti ada pedagang-pedagang nakal yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu pengawasan seperti apa ini yang dilakukan Dinas Perdagangan sendiri? Oke, kita terus intensif melakukan pengawasan baik di tingkat pelaku usaha distribusi di gudang-gudangnya maupun di tingkat pedagang pasar dan pengecer. Dan itu kita lakukan bersinergi dengan Satgas Pangan juga, Satgas Pangan Polda maupun Satgas Pangan Polres di masing-masing kabupaten kota. Selain provinsi, kawan-kawan kabupaten kota juga kita galakkan untuk melakukan pengawasan. Kita menghimbau pertama jangan ada para pelaku usaha, baik pelaku usaha distribusi maupun pedagang yang menjadi spekulan untuk menimbun barang, itu pertama. Kedua, jangan ada yang mengambil momentum walaupun di daerah lain naik, kita semena-mena juga menaikkan walaupun kondisinya di kita stoknya masih stok lama gitu. Lalu Jadi bagaimana kita memastikan tidak ada pedagang yang menimbun? itu Caranya? kita lakukan pengawasan. Makanya kita datang ke gudang, kita lihat stoknya, ada tak menimbun barang, kita lihat ke lapangan, ada tak barang. Kalau hari ini insya Allah Mbak Yoli ke pasar, beras itu tersedia. Jadi tidak ada kelangkaan. Nah, tadi saya lagi sebelum kesini saya muter ke pasar, saya lihat itu di tepi jalan kedai-kedai kelontong itu ada beras SPHP maupun beras-beras yang lain. Jadi untuk stok ketika di pasaran itu tersedia, insya Allah tidak akan ada yang indikasi penimbunan. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya pengawasan, kita datangi gudangnya, gitu. Kita lihat gudangnya, gitu. Gitu Mbak Yoli. Lalu untuk saat ini apa himbauan yang mungkin ingin disampaikan ke pihak distributor, produsen mungkin dan juga para masyarakat yang membutuhkan bahan pokok tadi, Ya. Pak Aris? Untuk pedagang dan distributor, kami menghimbau tentunya jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, kita jangan coba-coba untuk berspekulasi menimbun barang, menaikkan harga yang tidak wajar, yang tidak ada rasionalitasnya gitu ya, tiba-tiba menaikkan harga gitu. Itu akan kita pantau. Kemudian kepada masyarakat tentunya kami dari pemerintah menghimbau supaya jangan panik. Insya Allah stok barang kebutuhan pokok untuk semua komoditi tercukupi, wabil khusus tadi beras. Tadi sudah dijelaskan, semalam kita juga sudah conference dengan Pak Gubernur dan kawan-kawan di Batam. Itu insya Allah beras kita tuh cukup sampai 4-5 bulan ke depan. Jadi apalagi untuk puasa dan lebaran ini insya Allah aman dan terkendali. Sama-samalah kita menjaga kondisi yang kondusif ini untuk tetap stabil di Provinsi Kepri. Ke kawan-kawan media tidak kalah pentingnya, kami juga menghimbau supaya ini memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang positif terkait ketersediaan stok dan harga-harga barang kebutuhan pokok ini. Oke, makasih banyak Pak Aris. Bang Arif, tadi ternyata dari Pak Aris, cabai, bawang sudah dipastikan aman dan juga beras, daging. Oke. Nah, sekarang minyak goreng nih menjadi salah satu yang paling langka. Sempat menjadi barang yang langka dan sulit ya ditemukan minyak kita. Itu kan salah satu dari Bulog ya. Nah, untuk saat ini ketersediaannya di Bulog seperti apa untuk minyak kita itu? Sebenarnya kalau untuk minyak Bulog itu bukan minyak kita, Mbak. Minyak goreng kita. Minyak goreng Ya, kita? Kalau minyak kita yang ada itu tuh sebenarnya produk dari Kementerian Perdagangan kalau nggak salah ya, Pak. Berarti minyak goreng kita itu yang dari Bulog ya? Iya. Ketersediaannya seperti apa Bang Adi? Ketersediaannya karena dia harganya bukan harga subsidi, jadi harganya tidak semurah minyak kita. Minyak kita kan harganya di head di 14.000. Kalau minyak goreng kita? Minyak goreng kita harganya sesuai harga pasar biasa tuh, 15, 16 itu. Tapi ketersediaannya tersedia? Tersedia di Bulog, cuman lagi dalam proses pengiriman itu. Nah, saat ini kan kita juga udah mendekati jelang Ramadan, biasanya antar ada dari Bulog dan juga Dinas Perdagangan ya, kerjasama mengadakan bazar. Dalam waktu dekat dari Pak Aris sendiri dengan Bulog, apakah ada kerjasama untuk mengadakan bazar pasar murah? Bukan dalam waktu dekat, tapi kita sudah melakukan itu. Sudah melakukan. Itu kapan Pak Aris?
hari Sabtu kemarin hari Minggu kita lakukan. Ulasan TV yang mereport kemarin. Oke, kita. baik. Lalu Jadi, setelah di daerah-daerah lain juga di Kabupaten Karimun kemarin hari Sabtu juga di kabupaten kota yang lain juga kita galakkan. Insya Allah sampai dengan puasa dan Lebaran nanti kita akan terus menggalakkan operasi pasar di beberapa daerah kerjasama dengan Bulog dan distributor yang lain, termasuk juga nanti mungkin kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Nah itu nantinya kalau untuk masyarakat yang ingin mencari tahu jadwal pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perdagangan bergandengan dengan Bulog, ini bisa dilihat di mana? Nanti kita umumkan, nanti akan kita sebarkan flyer-flyernya, biasanya 2 hari sebelum pelaksanaan operasi pasar itu akan kita sebarkan flyernya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Bang Arif, ini apa nih mungkin himbauan ingin disampaikan dari pihak Bulog kepada masyarakat? Oh ya, himbauan dari Bulog mungkin dari Bulog sendiri itu punya 111 mitra pengecer di wilayah kerja penimbunan. Jadi untuk masyarakat yang panik, yang takut tidak tersedia beras atau segala macamnya, bisa mengunjungi mitra-mitra Bulog. Jadi mitra-mitra Bulog ada tuh spanduknya, spanduk kemitraan Bulog. Mereka sudah dipastikan menjual beras itu maksimal di harga harga murah. Jadi kalau untuk ketersediaan stok sendiri, saya harapkan tidak ada masyarakat yang menimbun atau panik buying. Dan kami pun juga mengontrol di mitra-mitra itu untuk agar tidak terjadi penimbunan di antara mitra ini. Kami ambil kebijakan mereka itu harus menyalurkan pengambilan per minggu itu 2 ton. Jadi kalau memang 2 ton dalam seminggu telah habis, kami cek ke lokasi mereka. Kalau memang sudah sedikit, kami tambah lagi 2 ton. Oke, itu salah satu langkah untuk memastikan tidak ada penimbunan beras ya Bang Adi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Adi. Terima kasih juga Pak Aris telah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi informasi untuk teman-teman, untuk pemirsa Yutalk hari ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kepri, Aris Variandi. Terima kasih Pak Aris. Dan juga Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Tanjung Pinang, Adi Satria. Terima kasih banyak Bang Adi. Sekian Yutalk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Yutalk. Tetap saksikan Yutalk edisi selanjutnya di laman website Ulasan TV dan juga channel YouTube Official UTV. Saya Liandini pamit undur diri, sampai jumpa.